Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling terhormat, junjungan kita. Dalam Maulid Al-Habsyi disebutkan bahwa sehebat apapun seseorang menyampaikan kemuliaan, keagungan, kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan, keagungan, kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada habis-habisnya untuk disampaikan, tidak ada habis-habisnya untuk dikisahkan. Kalau kita membicarakan keagungan, kemuliaan, kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tambah mulia, beliau tidak tambah terhormat, beliau tidak tambah semakin agung. Karena apa? Karena beliau udah paling terhormat, udah paling agung, udah paling mulia. Ibarat cawannya kalau udah terisi air penuh, kita isi lagi air di cawan yang udah terisi penuh air, maka yang akan keluar. Kita yang membicarakan kemuliaan, keagungan, kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan percikan-percikan air tersebut. Kita saat membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak meneladani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh-contoh yang baik, terdapat teladan-teladan yang baik untuk kita ikuti sebagai umatnya. Dalam Al-Quran pun disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tinggal bertanya dengan diri kita masing-masing, hal apa yang sudah kita tuna dari teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal apa yang sudah kita tuna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah Pak Bu jauh sepernah ketemu dengan kita, ndak mantau ikut kita, ndak ninga suara kita. Jauh 14 abad lebih yang lalu beliau udah rindu dengan kita, udah rindu dengan kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah menyatakan dengan sahabatnya, aku merindukan saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata para sahabat, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Lah, bal antum ashabi. Bukan, kalian bukan saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bingung, supaya Rasulullah podah dengan saudara-saudara Rasulullah yang Rasulullah rindui pada masanya. Rasulullah sampaikan dengan sahabat, Sida adalah yang tak pernah mantau aku, yang tak pernah dengar suara aku. Pernahkah kita mantau Nabi Muhammad? Tak pernah. Pernahkah kita dengar suara Nabi Muhammad? Tak pernah. Adakah perasaan rindu di hati kita? Rasulullah 14 abad yang lalu lebih udah rindu dengan kita. Sekarang kita bertanya-tanya dengan diri kita masing-masing. Tidak perlu bertanya ke pangan, kita tanya dengan diri kita, udahkah kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau udah jawabannya, orang yang nama rindu tuh pasti selalu disebut-sebut. Yang nama rindu tuh selalu disebut-sebut. Kita minimal untuk buktikan bahwa kita rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Perbanyaklah solawat. Perbanyak solawat.